Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Mereka akan berhasil tersebut menuju Mina. Maghrib tetap 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Lalu setelah terbit matahari esok hari, mereka akan meninggalkan Mina untuk menuju Arafah. Dan tarwiyah ini kenapa disebut hari tanggal 8 di sana disebut hari tarwiyah? Banyak pandangan dari para ulama mengenai hal tersebut. Di antaranya yang mudah pada kita menyebutkan di antara sebab penamaannya dinamakan tarwiyah, yaitu pada hari itu jemaah haji itu mempersiapkan bekal air untuk dibawa ke padang Arafah. Sebagian juga menyebutkan karena saat itu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, maka beliau yarwi di sini artinya mengisahkan apa yang beliau lihat di dalam mimpi kepada Nabi Ismail, sehingga hari tersebut disebut hari tarwiyah. Dan hari inilah momen tersebut. Inti dari pelaksanaan ibadah haji dimulai dari hari tanggal 8 Zulhijjah di kota Makkah. Mereka akan melakukan rangkaian ibadah di mana dimulai dari hari tarwiyah, kemudian besok mereka akan mulai wukuf di Arafah, kemudian meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Dari Musdalifah mereka akan kembali ke Mina untuk melempar Jamratul Aqabah. Kemudian mereka akan menuju Masjidil Haram di tanggal 10 juga untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Kemudian mereka akan mencukur rambut mereka, kembali lagi ke Mina untuk bermalam di Mina. Di tanggal 11-nya mereka akan melempar Jamratul Sughra, Wusta, dan Kubra atau Aqabah. Kemudian mereka bermalam kembali tanggal 12 juga melempar kembali Jumrah 3, Sughra, Wusta, dan Kubra atau Aqabah. Kemudian mereka memutuskan apakah akan melaksanakan nafar awal, segera meninggalkan Mina, atau kembali bermalam di Mina malam 13 dan tanggal 13-nya kembali melempar jumroh tersebut. Maka mereka melakukan yang disebut nafar tani. Setelah itu tinggal menanti kepergian mereka dari kota Mekah. Mereka diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi inti rangkaian ibadah haji di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang makbul. Makbul artinya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berhaji semoga segera berhaji. Amin. Yang sudah berhaji semoga dapat kesempatan kembali berhaji. Karena haji itu momen yang sangat spesial bagi hidup seseorang. Jadi jika ibu tanyakan kepada yang sudah berhaji, apakah ada hari yang paling istimewa dalam kehidupanmu? Maka salah satu hari yang akan mereka sebutkan adalah hari di mana mereka melaksanakan ibadah haji. Hari di saat mereka berada di Mina, hari saat mereka berada di Arafah. Itu akan menjadi momen yang sangat teringat dalam benak mereka. Momen yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah menjanjikan haji yang mabrur itu balasan di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini setiap pekan pertama hari Kamis setiap bulannya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mempelajari tentang Asmaul Husna. Dan kitab yang kita jadikan rujukan adalah kitab yang memiliki judul At-Tamarul Mujtana Mukhtasar Syarh Asma'illahil Husna. Ini At-Tamarul Mujtana yang merupakan mukhtasar, ringkasan dari kitab Syarh Asma'ul Husna. At-Tamarul Mujtana ini kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtan
Al-Qahtani. Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ini di antara karya beliau yang fenomenal adalah Husnul Muslim. Ibu-ibu sering melihat buku fikih, perisai atau tameng orang Muslim yang isinya adalah kumpulan dari buku-buku fikih atau kumpulan dari fikir-fikir yang disunahkan sehari semalam. Pernah lihat bukunya? Itu yang jadi rujukan diterbitkannya zikir pagi petang dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab dalam akronim, nah beliau itu yang menuliskan buku tersebut dan beliau tidak meminta hak atas penulisan buku tersebut, sehingga buku itu bebas diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tanpa adanya hak yang harus diberikan kepada beliau. Beliau telah wafat, semoga itu menjadi partner amalan jari yang berbeda. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini membahas tentang Asmaul Husna, tapi tidak secara terperinci. Garis besar dari Asmaul Husna yang ada, beliau bahas. Yang penting adalah kita memahami makna dari Asmaul Husna yang akan dibahas tersebut. Jadi metode yang akan kita ambil dalam pembahasan kita ini, kita akan coba membaca akan kita ini. Kemudian kita akan berusaha menerjemahkan secara makna dari apa yang dituliskan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti dari kitab, maka terlebih dahulu sebaiknya kita membaca muqaddimah dari beliau, yaitu kata pengantar dari beliau. Karena dengan membaca al-muqaddimah ini kita jadi tahu arah atau tujuan dari tulisan penulis. Sesuatu yang sangat baik ketika ibu-ibu membaca kitab, baca terlebih dahulu kata pengantar, pendahuluannya dibaca terlebih dahulu, agar ibu-ibu tahu secara pasti kemana penulis menginginkan arah dari buku itu, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari membaca buku yang ditulis oleh penulis. Di sini beliau menyebutkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Waqad talaba minni ba'dul muhibbin min khair أن أختصر كتابي شرح أسماء الله الحسنى ليستفيد منه عامة الناس ويقرأ على المصلين بعد الصلوات، فأجبته لذلك واقتصرت على شرح أسماء الله الحسنى ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل. Beliau mengatakan di sini, banyak ahlul khair, orang-orang yang mencintai kebaikan, mereka meminta kepadaku, kata beliau, untuk meringkas buku-buku yang berjudul Syarh Asma'illah al-Husna. Jadi beliau punya buku namanya Syarh Asma'ullah al-Husna, penjelasan tentang Asma'ullah al-Husna. Beliau punya buku tersebut. Ada sebagian orang yang mencintai kebaikan meminta langsung kepada beliau agar buku ini beliau ringkas. Tujuannya adalah agar awam kaum muslimin, awam manusia dapat memahami apa yang ada dalam kitab. Karena kadang kalau kita itu terlalu tebal, kita itu sudah kasih hijab terlebih dahulu. Melihat kitab yang tebal langsung, wah ini bukan bagian saya, tidak mau baca. Maka dimintalah kepada beliau untuk diringkas buku dari Syarah Asma'ullah ini menjadi kitab yang lebih ringkas. Untuk apa? Untuk dibacakan kepada orang-orang yang selesai melaksanakan sholat wajib. Jadi di masjid-masjid agar orang beres sholat fardu, selesai mereka salam, selesai zikir, dibacakan setiap harinya misalkan satu dari Asmaul Husna tersebut. 1 menit, 2 menit selesai. Ya. Tujuannya ini. Maka kata beliau, aku pun mengabulkan apa yang mereka minta dari itu untuk meningkat kitab Syarah Asmaul Husna ini. Dan barang siapa, kata beliau, yang ingin lebih mendetail, mendalami tentang Asmaul Husna ini, maka silakan kembali kepada kitab asalnya, yaitu Syarah dari Asma'ullah al-Husna yang beliau tulis itu. Jadi ini adalah kitab yang mukhtasar, ringkas. Ya.
Tapi ringkasnya juga Masya Allah ya, kan? Jadi ringkasnya pun ternyata kurang lebih berapa halaman ini? 165 halaman. Ini sudah diringkas 165 halaman. Kemudian beliau mengatakan di sini, wala syakka anna al-asma' al-husna la tadkhulu tahta hasr ولا تحد بعدد فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. Beliau di sini mengatakan tidak ada keraguan bahwasannya Asmaul Husna itu tidak dapat kita patok dengan angka tertentu. Karena apa? Kata beliau mengatakan ada di antara Asmaul Husna itu yang disimpan di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kepada makhluk. Jadi tidak mungkin kita membatasi Asmaul Husna dengan angka tertentu, itu tidak mungkin. Karena ada Asmaul Husna yang disimpan di ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan kepada makhluk. Sehingga kalau ada yang mengatakan nama-nama Allah itu hanya sekian, itu tidak betul. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu tidak bisa kita batasi. Karena ada nama-nama yang tidak Allah beritahukan kepada makhluk. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama. Sampai tadi yang kau namai oleh dirimu sendiri. Atau 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahukan kepada salah satu dari makhluk. Atau anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Atau ista'tsarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, atau yang kau simpan di dalam ilmu ghaib. Jadi Asmaul Husna ini ada yang Allah beritahukan kepada makhluk, ada yang Allah turunkan dalam kitab ini, ada yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib, tidak Allah beritahu. Maka para ulama menyebutkan, dan beliau pun di sini mengatakan, faja'ala asma'ahu thalathata aqsam. Asmaul Husna itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ismun sanna bihi nafsan fa awharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihi wa lam yunzil bihi kitab. Bagian pertama dari Asmaul Husna adalah Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, beritahukan kepada malaikat-malaikatnya atau makhluk-makhluk, kepada nabi dan yang selain. Yang Allah tidak turunkan dalam perkara yang lain, tidak Allah masukkan dalam kitab. Allah beritahukan kepada malaikat atau Allah beritahukan kepada nabi. Ini bagian yang pertama dari Asmaul Husna. Jadi ada yang Allah beritahukan kepada malaikat, Allah beritahukan kepada makhluk. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Kemudian kata beliau, wa qismun anzala bihi kitabahu fa ta'arafahu bihi ila ibadihi. Bagian yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya. Kita dalam Al-Qur'an. Jadi ada Asmaul Husna yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara langsung. Ada yang disampaikan tadi kepada makhluk, kepada malaikat, kepada nabi. Ada yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Ini bagian yang kedua. Wa qismun ista'thara bihi fi 'ilmi ghairi falam yanqali 'alayhi ahadun min khalqihi wa lihadha qala ista'tharta bihi ay infaradta bi'ilmihi wa laysa al-murad infiradihi bitasammi bihi li'anna hadha al-infirad thabit fi al-asma' allati anzala biha kitabah. Dan bagian yang ketiga adalah bagian yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, yang mana hanya Allah saja yang mengetahui perkara tersebut. Hanya Allah saja yang tahu nama-nama tersebut. Dan dalam hadis Syafa'ah, Rasulullah SAW pun mengatakan, "Sayaftahu 'alayya min ma'afihi bima la ahsinuhu al-an." Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Nabi segala bentuk ujian kepada Allah yang saat ini kata Nabi, aku tidak dapat sampaikan kepada kalian para sahabat. Aku tidak dapat sampaikan kepada kalian para sahabat. Karena
menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala seorang diri saja yang mengetahui nama-nama tersebut. Atas hikmah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani hadis ini, maka mereka harus mengetahui bahwa Asmaul Husna itu terbagi ke dalam berapa bagian itu? 3. Bagian yang pertama, yang Allah beritahukan kepada siapa? Pada makhluknya, baik malaikat ataupun jin. Bagian yang kedua, yang Allah turunkan dalam kitabnya Al-Quran. Bagian yang ketiga, yang Allah simpan dalam ilmu. Sehingga tidak mungkin bagi kita membatasi Asmaul Husna itu dengan angka tertentu. Kemudian beliau di sini menyebut, melanjutkan mukadimah beliau. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhsi thanan alaik anta kama asnaita ala nafsi. Dan aku ya Allah tidak bisa menyebut segala pujian untukmu sebagaimana engkau menyebutnya untuk diri. Jadi Nabi tidak bisa memuji dengan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua dari Asmaul Husna itu diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lantas muncul pertanyaan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, menyebutnya, maka dia akan masuk surga. Pernah dengar hadis ini, Bu? Pernah. Apa maksud dari hadis ini? Kalau memang Asmaul Husna itu tidak dibatasi 99, maka beliau jelaskan di sini. Fal kalamu jumlatun wahidah wa qawluhu man ahsaha dakhala jannah sifatun la khabarun mustaqbal. Wal ma'na lahu asma'un muta'addidatun min sya'niha anna man ahsaha dakhala jannah. Wa hadha la yanfi an yakuna lahu asma'un ghayraha. Wa hadha kama taqul li fulanin min amru qad a'addahu bil jihad. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواه وعدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء. Maka beliau menyebutkan hal ini. Kata beliau, ketika Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama, ini bukan dalam bentuk pembatasan. Ini tidak berarti Allah tidak memiliki lebih dari 99 nama. Tapi siapa yang mengikhfa 99 nama ini akan masuk surga. Tapi bukan berarti terbatas pada 99 nama. Maka beliau memberikan contoh di sini. Contohnya adalah seorang yang memiliki 100 budak, yang mana dia telah persiapkan budak tersebut untuk berjihad. Bukan berarti dia hanya punya 100 budak. Bisa saja dia memiliki budak-budak yang lain. Jadi ketika disebutkan kepemilikan 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti pembatasan hanya 99 nama saja. Berdasarkan hadis-hadis yang dan berkenaan dengan hadis ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ahsaha itu tidak terbatas hanya seseorang menyebut saja Asmaul Husna itu. Bukan. Jadi bukan hanya menyebutkan Asmaul Husna 99 kemudian masuk surga, tidak. Para ulama menyebutkan makna man-ahsaha, siapa yang menghitungnya, maknanya di sini man-ahsaha itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia mengetahui nama tersebut. Ya, apa itu namanya? Kemudian yang kedua, dia memahami maknanya. Yang ketiga, dia mengamalkan berdasarkan dari Asma Husna yang dia pahami. Contohnya, seseorang dia mengetahui di antara Asma Husna Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Al-Basir, Allah zat yang maha melihat. Dia pahami maknanya. Maknanya Allah maha melihat segala sesuatu, kecil, besar, tersembunyi, nampak, Allah maha melihat. Kemudian dia mengamalkannya. Bagaimana cara dia mengamalkannya? Dia berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Dan dalam praktik kehidupan dia sehari-hari, dia mengamalkan makna Al-Basir. Sehingga dia kalau bekerja itu nggak perlu CCTV. Karena dia mengamalkan makna Al-Basir. Allah maha melihat apa yang saya lakukan. Dia berhati-hati dalam bertindak. Kenapa Allah maha melihat?
Dia betul-betul praktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Pemahaman dia tentang Asmaul Husna tersebut. Maka ketika seseorang melakukan 3 hal ini, barulah masuk dalam kategori man ahshaha. Siapa yang mengihsah Asmaul Husna tersebut, yaitu dia mengetahui, memahami, dan mengamalkan. Jadi nggak cukup hanya menyebut saja. Dia hafal, Masya Allah, Tabarakallah, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dia hafal. Tapi nggak pernah mau bertaubat dari kesalahan. Putus asa kalau melakukan kesalahan. Berarti dia belum mengamalkan apa yang dia pahami dan ketahui. Maka penting 3 unsur tersebut: mengetahui, memahami, dan yang ketiga apa? Mengamalkan. Baru masuk dalam kategori. Kemudian, wallahu as'alu an yaj'ala hadha al-mukhtasar, wallahu as'alu an yaj'ala hadha al-mukhtasar khalisan li wajhihi al-karim. وأن ينفعني به في حياتي وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي. والله أسأل أن يجعل هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي وأن ينفع به من انتهى إليه فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ringkasan dari kitab Syarhu Asmaullah al-Husna ini, ringkasan tersebut ikhlas untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar bermanfaat untuk beliau di saat beliau masih hidup dan setelah beliau wafat. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan kepada siapapun yang sampai buku ini kepadanya, ya, semoga bermanfaat untuk mereka. Dan beliau pun mengatakan hasbuna wa ni'mal wakil. Wa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil maknanya apa Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil maknanya apa? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ini sering diucapkan tapi kadang kita tidak tahu maknanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ini adalah mukadimah dari beliau. Jadi secara garis besar dalam mukadimah ini beliau mengatakan bahwa ringkasan ini beliau sengaja tulis sebagai bentuk permintaan orang-orang yang membaca kitab beliau Syarh Asmaul Husna yang dianggap terlalu panjang. Dengan diringkasnya kitab tersebut, beliau berharap dapat bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum, yang dapat dibacakan oleh imam-imam masjid setelah sholat fardu, yang dapat dibaca oleh seseorang dengan mudah, dapat dipahami dengan mudah. Dan beliau pun menggarisbawahi bahwa apa yang beliau sebutkan dari Asmaul Husna yang akan beliau tuliskan dalam kitab ini tidak membatasi Asmaul Husna itu sendiri, karena Asmaul Husna itu ada yang disimpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberitahukan dari Al-Qur'an, ada yang dituliskan dalam kitab. Jadi tidak semua yang beliau tuliskan itu mencakup seluruh Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penjelasan mengenai pemahaman siapa yang memahami atau mengakso 99 nama, maksudnya adalah tidak terbatas kepada 99 dari Asmaul Husna. Dan sekali lagi makna man ahsaha itu tidak hanya mengerti saja, tidak hanya memahami saja, tidak hanya mengenal saja, tapi juga perlu pengamalan kita berkenaan dengan Asmaul Husna tersebut. Dan penting ibu-ibu sekalian mempelajari tentang Asmaul Husna ini. Bahkan pepatah Arab itu mengatakan man kana billahi aqrab kana minhu afdal wa li ibadatihi afdal wa an ma'siyatihi ab'ad. Ini luar biasa potongan dari perkataan tersebut. Man kana billahi a'raf, siapa yang lebih mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, kana minhu afdal, maka dia akan menjadi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ibadatihi afdal, dan dia akan lebih bersemangat dalam beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan akan semakin jauh dari kemaksiatan. Siapa yang lebih mengenal Allah,
maka dia itu akan semakin takut. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami bahwa siksaan Allah itu sangat, bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia tidak berani melakukan apa kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang memahami tentang hal tersebut, tapi dalam praktiknya jauh lebih besar. Beda dengan perkara dunia. Kalau karyawan itu ada yang mengatakan, silakan kalian bekerja, nanti laporkan kepada saya sebagai atasan. Karyawan mungkin ada yang santai bekerja. Tapi kalau dikatakan oleh bosnya, lihat CCTV saya pasang di semua penjuru ruangan, silakan kalian bekerja dengan baik dan laporkan kepada saya. Beda gak? Akan beda sikap mereka. Yang kedua, mereka merasa diawasi, tahu ada CCTV. Yang pertama dia nggak tahu dipasang CCTV, santai-santai itu. Nah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tahu Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah begini banyak. Dari asma Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal dia dengan Allah, dia harus dikonsekuensi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin semangat dalam ibadah dan akan semakin jauh dari kemaksiatan. Itu salah satu hikmah dari mempelajari Asmaul Husna. Bahkan disebutkan apa? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu berdasarkan kepada keutamaan di pelajaran. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna, siapa yang kita kenal dengan Asmaul Husna tersebut, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung. Maka kemuliaan mempelajari Asmaul Husna ini sangat luar biasa. Karena yang dipelajari, yang dipahami, yang dimengerti adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari tentang Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu ini sangat luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa. Karena dengan mempelajari satu persatu dari Asmaul Husna, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa pokok dasar yang harus dimengerti saat mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, itu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mempelajari Asmaul Husna ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya kembalinya kepada dalil, bukan ra'yu seseorang, bukan pendapat seseorang, kembalinya kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena siapa yang lebih mengenal Allah? Allah sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an atau menyampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita imani. Tauqifiyah. Bukan kita yang berpendapat, oh enggak cocok nih nama ini. Ya, bukan itu. Kembalinya semua kepada siapa? Kepada Allah. Karena yang paling mengenal Allah ya Allah sendiri. Maka ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tugas kita mengimani. Bukan tugas kita protes, jangan. Tugas kita mengimani. Jangan distandarkan dengan akal kita dan distandarkan dengan manusia. Tidak boleh. Walillahil matsalul a'la. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah pertama dalam Asmaul Husna ini, Asmaul Husna itu tauqifiyah, kembalinya semua kepada dari Al-Qur'an dan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Berkenaan dengan ayat ini, Ibu sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Al-Asmaul Husna al-ma'rufah hiya allati yud'a Allah biha, wa hiya allati ja'at fil kitab was sunnah, wa hiya allati taqtadi al-madha wa al-thana'a bi nafsiha." Jadi kata beliau, berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa Asmaul Husna itu disebut Asmaul Husna ketika mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama, yud'allahu biha, kita dapat berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Jadi dapat digunakan untuk berdoa. Fad'uuhu biha,
Ini poinnya, dapat digunakan untuk. Yang kedua kata beliau, wa hiya allati ja'at fil kitabi was sunnah. Dan yang disebut Asmaul Husna itu jika datangnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan walillahi, dan bagi Allah. Maka kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan yang ketiga kata beliau, Asmaul Husna ini taqtadi al-madha wa tsana fi nafsihi. Yang namanya Asmaul Husna itu mengandung sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif nilainya, mengandung pujian dan sanjungan. Maka ini adalah 3 karakteristik untuk Asmaul Husna. Yang pertama dapat digunakan untuk berdoa. Yang kedua sifatnya tauqifiyah, kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah bersifat pujian dan sanjungan. Bersifat pujian dan sanjungan. Ini adalah karakter dari Asmaul Husna. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita mengerti adalah bahwa kadang-kala satu sifat itu dapat memiliki beberapa Asmaul Husna dari satu sifat. Satu sifat itu memiliki beberapa Asmaul Husna. Sebelumnya, ketika kita membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana itu ada yang disebut asma, nama, ada yang disebut sifat, ada yang disebut af'al, ada yang disebut khabar. Asma, sifat, af'al, khabar. Af'al ini apa yang dilakukan, khabar ini apa yang dikabarkan tentang. Jadi ada asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ini pasti mengandung sifat. Nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada yang memiliki nama, ada yang tidak memiliki nama. Sifat ini ada yang memiliki nama, ada yang tidak memiliki nama. Sifat ini ada yang memiliki satu nama, ada yang memiliki beberapa nama. Ada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak memiliki sifat dan tidak memiliki hanya af'al saja. Tapi kalau yang namanya nama, dia ada sifatnya, ada af'al. Ada kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perkara ketika kita sedang membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ada asma, ada sifat, ada af'al, ada khabar. Jadi kalau asma itu ada turunannya sifat, tapi sifat itu belum tentu ada asma. Ada satu sifat memiliki beberapa asma. Contohnya adalah apa? Yang memiliki beberapa asma, sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi ampun. Ada namanya itu Al-Ghaffar, ada di antara Asmaul Husna Allah itu Al-Ghafur. Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Secara sekilas maknanya sama, bahwa Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Akan tetapi kalau diteliti lebih dalam lagi, ada perbedaan antara Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Al-Ghaffar ini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dalam bentuk mubalaghah, yang artinya Allah Maha Pengampun atas dosa yang dilakukan hamba, walaupun sebanyak apapun dia melakukan dosa, Allah akan ampuni. Al-Ghaffar. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang. Jadi kalau Al-Ghaffar, Allah Maha mengampuni hamba, sebanyak apapun dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang anda lakukan. Beda apa sama Allah? Beda. Ini ada orang yang melakukan dosa-dosa kecil, banyak dosa tobat. Maka ini Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun seorang hamba bertobat, Allah akan ampuni. Allah Al-Ghaffar.
Ada orang yang mungkin dia berbuat dosanya tidak banyak, sesekali, tapi dia dosanya sekali dosa zina, kemudian sekali dosa membunuh, dosa besar yang dia lakukan. Maka ingatlah Allah, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun sekalipun dosa tersebut dosa ya. Ada hamba yang dia melakukan dosa besar dan berkali-kali. Maka ingat Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Jadi dari satu sifat itu ada beberapa, kadang beberapa. Nah, sekilas seperti sama, tapi kalau lebih didalami itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang perlu diketahui, kaidah berikutnya adalah asma Allah itu mutaradifah wa mutabayinah. Nama-nama Allah itu mutaradifah. Mutaradifah itu kalau secara bahasa artinya sinonim. Mutabayinah itu berbeda. Gimana sinonim tapi berbeda? Maksudnya begini. Ketika kita membahas Asmaul Husna, itu semua kembalinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dialah Ar-Rahim, Ar-Rahim dialah Allah. Allah dialah Al-Ghafur, dialah Al-Ghaffar. Ini semua kembalinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut Ar-Rahman, siapa? Allah. Ketika disebut Ar-Rahim, siapa? Allah. Ketika disebut Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut Al-Ghaffar, dialah Allah. Ketika disebut Al-Ghafur, dialah Allah. Ini yang disebut mutaradifah. Semua asma husna itu kembalinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh seseorang diberi nama Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Adha, Abdul Ghafur. Sama, karena semuanya penghambaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lainnya dia mutabayinah. Masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Al-Ghaffar artinya zat yang maha pengampun. Ar-Razzaq ya zat yang maha memberikan rezeki. Jadi kalau disebutkan satu persatu itu kalau dijelaskan ada makna tersendiri. Tapi semuanya itu nama-namanya kembalinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa Indonesianya lebih mudahnya adalah mempelajari Asmaul Husna ini, yang dipelajari adalah zat Allah Subhanahu wa taala, kembalinya semua kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan satu persatu itu akan terlihat rincian makna-makna tersebut. Yang disebut para ulama menyebutnya mutaradifah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mutabayinah. Jadi kalau disebut itu ada rincian makna tersebut. Ini kaidah itu. Dan kaidah yang terakhir yang tadi kita sebutkan bahwa tidak ada batasan jumlah dari Asmaul Husna. Itu tidak ada batasan jumlah dari Asmaul Husna tersebut. Baik. Kemudian ibu-ibu kita masuk ke dalam pembahasan pertama dari kitab ini. Jadi tadi belum mulai ini. Pusing apa jelas? Pusing? Karena saya nggak tahu nih pembahasannya model begini cocok atau tidak dengan ibu-ibu. Tapi insya Allah kita upgrade keilmuan kita dia. Jadi daripada misalkan dia kajian tematik, dia manfaat insya Allah, tapi kemanfaatannya tidak akan berjenjang. Tapi ketika kita mulai baca kitab, mulai ibaratnya menjelaskan apa yang ada dalam kitab, itu kita naik ke grade berikutnya dari pengetahuan kita. Nanti ada lagi grade berikutnya adalah apa? Kita mempelajari dari dasar, dari ilmu Arabnya, maknanya, surahnya, dan lain sebagainya, untuk mempelajari bahasa Arabnya, mempelajari misalkan tentang usul fikihnya, mempelajari tentang mustalah hadisnya, itu beda lagi nanti. Itu grade berikutnya. Pas sekarang kita dari grade tematik, kita naik kepada grade pembahasan kita. Nanti insya Allah ada jenjang berikutnya. Jadi jangan sampai ya dari bertahun-tahun kita ikut kajian, 11 tahun, 12 tahun, kalah kita sama yang mondok 1 tahun. Kenapa? Karena rata-rata ya hanya disebutnya apa zaman sekarang jangkrik ya ngaji kuping saja ya. Sudah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri terus. Ada manfaatnya nggak ada, alhamdulillah. Ibu datang ke majelis ilmu ada manfaatnya, dapat rahmat dari Allah, sakinah dari Allah. Kemudian juga dinaungi oleh para malaikat. Kalau tidak disebutkan, Allah dapat keberkahan waktu, dapat keberkahan banyak sekali ya, yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tapi tentu kita ingin meningkatkan kualitas ilmu. Ya. Nah sekarang kita bahas pembahasan yang pertama. Tapi mungkin hari ini kita hanya bahas satu bagian saja.
Yang di sini yang beliau sebutkan pertama kali dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala itu adalah 4 hal. Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qala Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini adalah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Beliau menyebutkan di sini, hadhihi al-asma'ul arba'ah al-mubarakah qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafsiran jami'an wadihan. Faqala yukhatib rabbahu, Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay' wa antal akhir wa laysa ba'daka shay' wa antal zahir wa laysa fawqaka shay' وأنت الباطن فليس دونك شيء إلى آخر الحديث. وفسر كل اسم بمعناه العظيم ونفى عنه ما يضاده وينافيه. فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة الزمنية في قوله الأول والآخر والمكانية في الظاهر والباطن. Jadi kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Tafsir dari Asmaul Husna ini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah menjelaskan makna tersebut satu persatu. Dan jika sudah datang penjelasan Nabi, maka inilah penjelasan terbaik dari Asmaul Husna. Yang mana Rasulullah mengatakan, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Falaysa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Maka makna al-awwal adalah Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Yang pertama secara mutlak. Al-awwal secara mutlak. Yang pertama secara mutlak. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Bahkan tidak ada ketiadaan sebelumnya. Sebelumnya itu tidak ada ketiadaan. Yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan pun tidak ada. Jadi jangan mengatakan Allah yang pertama sebelumnya nggak ada apa-apa. Ya. Allah yang pertama tidak ada ketiadaan sebelumnya. Allah yang pertama. Secara mutlak. Manusia boleh dia disebutkan dia yang pertama, tapi terbatas. Misalkan dia yang pertama di kelas, dia yang pertama di sekolah, dia yang pertama di dunia, dia yang pertama dalam misalkan pertandingan sepak bola, dia yang pertama dalam pertandingan basket, dia yang pertama di dunia dalam pertandingan ini. Terbatas, ada kategori. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelum. Bahkan ketiadaan itu tidak ada. Al-awwal, ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelah. Anta al-awwal, engkau yang pertama, menandakan kepada kita segala sesuatu yang datang setelahnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala, berarti sesuatu tersebut tidak diciptakan oleh Allah, dan ini menafikan hal tersebut. Allah adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelah. Allah yang pertama dan Allah al-akhir. Kemudian kata Rasulullah, wa anta al-zahir falaysa fawqaka syai'. Dan kau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atas. Wal batin falaysa ba'daka syai'. Dan kau adalah al-batin falaysa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari. Jadi kau tidak ada sesuatu yang di atas. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyihi istawa. Tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala al-batin, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah. Jadi ini ayuhal ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cakupan wilayah ilmu Allah Subhanahu wa taala.
dari sisi waktu al-awwal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Dari sisi makannya tempat Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Karena tidak ada sesuatu di atas Allah dan apa yang tersembunyi dalam diri kita Allah mengetahui. Jadi mulai kemana? Al-awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Allah apa yang ada dalam diri kita. Atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat tersebut apa? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau tidak salah wa kullu syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semua kita Allah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah yang tidak ada di atas sesuatu. Di atas Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Apa yang tersembunyi dalam diri kita. Maka hamba ketika memahami Asmaul Husna, antal awwal wa laysa qablahu. Memahami bahwa semua yang terjadi semua sebabnya karena Allah Subhanahu. Semua yang menentukan Allah. Allah kalau mau menakdirkan itu bayar Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh rahimahullah mengatakan, wal awwal yadullu ala anna kull ma siwahu hadithun kainun ba'da an lam yakun wa yujibu lil 'abdi an yalhaqa qabla rabbih an yulahiqa qabla rabbih kulli ni'matin diniyya aw dunyawiyya. Ini sababul musabbab minhu ta'ala. Kata beliau, maka al-awwal ini menunjukkan bahwa selain Allah adalah sesuatu yang dari asalnya tidak ada. Apapun itu, dunia ini, bumi ini, semuanya tadinya tidak ada. Allah yang mencipta. Maka wajib bagi seorang hamba yang mengetahui, memahami keutamaan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa setiap nikmat yang dia dapatkan di dunia ini semua sebab musababnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun tidak ada kalau tidak Allah takdir. Karena yang pertama ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir yadullu ala annahu huwal ghaib was-sabab alladhi tasadu ilayhi al-makhluqat bi ta'alluqiha wa rabbatiha wa rabbatiha wa jami'i maqalidihi. Dan beliau pun mengatakan makna al-akhir di sini dan Allah Subhanahu wa taala al-akhir juga menunjukkan kepada tujuan dari segala sesuatu. Tempat bersandar kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan, keinginan kita, permintaan kita kembalinya ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yadullu ala azamati sifatihi wa ihlali kulli shay'in 'inda azamatihi min dawati wa sifatin ala qulubihi. Dan yang makna Allah adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu itu lemah. Segala sesuatu itu lemah jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lemah, makhluk ini tidak ada. Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Tidak. Kita semua makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الاشياء كما يدل على كمال قربه ودنوه ولا يتنافى الظاهر والباطن لان الله ليس كمثله شيء في كل ما هو. Maka di sini disebutkan al-batin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia, yang semua ada. Sampai hal-hal yang paling terperinci Allah tahu. Itu makna al-batin. Allah Maha mengetahui. Dan ini tidak saling bertolak belakang. Ketika dikatakan tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri seorang hamba, itu tidak saling bertolak belakang. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah Allah mengetahui apa yang ada dalam diri seorang hamba, apa yang menjadi rahasia seorang hamba, apa yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui. Maka penting bagi kita itu sekalian untuk memahami empat dari Asmaul Husna. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Al-awwal tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu. Wal-akhir tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu. Wal-zahir tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu. Wal-batin tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu. Mungkin untuk kajian Asmaul Husna hari ini kita cukupkan sampai pembahasan ini, ya bisa kita cerna terlebih dahulu apa yang kita sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan.
Mohon infokan kembali kitab yang kita kaji ini terlalu cepat. Kitabnya Tamarul Mujtana Mukhtasar Syarah Asma'illahil Husna. Ada di ini ya, di layar judul kajian malam. Ya, nanti bisa dilihat kembali. Tamarul Mujtana. Adakah kitabnya yang versi bahasa Indonesia? Tidak tahu ya, kayaknya belum ada. Kayaknya belum ada tempat itu. Saya berniat umroh tahun ini usia 61 tahun, tapi suami sudah 10. Anak laki-laki sudah kerja, bisa pulang. Bisa bu nanti ibu bisa berangkat umroh dengan anak laki-laki. Dicari tanggal yang bertepatan dengan hari libur nasional yang banyak. Jadi kemudian beliau mengambil cutinya tidak terlalu lama, itu bisa. Cuti jatah cuti seseorang itu dalam 1 tahun 12 hari kalau tidak salah. Dan umroh itu ada yang 9 hari. Yang paling cepat rata-rata 9 hari. Jadi itu bisa tetap didampingi oleh anak ibu minta peluangan waktu dari itu. Kalau mereka tidak bersedia untuk meluangkan waktu untuk berangkat umroh itu, maka tidak ada kewajiban bagi itu karena belum memenuhi kadar istiqomah atau kemampuan. Nah, salah satu syarat kemampuan bagi wanita adalah adanya mahram. Apakah hukumnya tarwiyah bagi jemaah haji di Mina? Karena jemaah haji Indonesia tanggal kerja mereka langsung awal. Untuk jemaah haji reguler, memang mayoritas itu tanggal 8 sore atau malam mereka langsung menuju ke Arafah dan tidak tarwiyah di Mina. Namun jemaah haji reguler itu ada biasanya disediakan beberapa rombongan yang mau tarwiyah, tapi menuliskan surat pernyataan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Itu untuk jemaah haji reguler. Kalau yang 16 ya tergantung dari travel dan pembimbingnya. Apakah mereka tarwiyah atau tidak? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sunnah di dalam haji. Artinya kalau seseorang tidak tarwiyah sekalipun, dia tidak berdosa dan dia pun tidak harus membayar dan hajinya tetap sahih. Akan tetapi sayang ya, kita haji mungkin sekali seumur hidup, sayang kalau tidak tarwiyah. Karena mungkin ya nggak balik lagi. Kadang orang kan capek sekali seumur hidup nunggunya aja 25 tahun. Saya sering katakan kepada jamaah haji itu, kadang jamaah haji itu pertama di tanggal 8 nggak mau tarwiyah. Kemudian nanti di Mina tanggal 12 pengen cepat-cepat pulang ke hotel. Ya, tidak mau mereka menunggu sampai tanggal 13. Dengan dalih kan boleh, betul boleh. Tidak salah kalau tanggal 12 meninggalkan Mina, nafar Allah dia tidak ambil nafar tadi. Atau tanggal 8 tidak mau tarwiyah, cuma ibu bapak ini puluhan tahun nunggu mau haji. Bayar yang ONA plus ratusan juta, apalagi yang haji kemudian yang reguler nunggunya masya Allah sabar sehari 2 hari. Kapan lagi ada di sini? Ya? Kapan lagi bisa bermalam di sini? Kapan lagi bisa melempar jumroh? Cuma sekarang mungkin sekali seumur. Kenapa tidak dimaksimalkan? Kalau ditanya boleh, dosa tidak kalau meninggalkan Mina tanggal 12 sampai 8 awal dosa tidak. Kalau seseorang tidak tarwiyah tanggal 8 dosa tidak. Akan tetapi merugi saya. Kalau ibu kebetulan jamaah haji reguler, dicari KBIH yang ada tarwiyahnya. Ada beberapa KBIH ada tarwiyahnya, atau nanti meminta izin untuk ikut tarwiyah. Itu biasanya diarahkan kepada kelompok yang ikut tarwiyah. Nanti tinggal membuat surat pernyataan. Apakah saudara saya kerja di hotel, setiap pulang suka bawa bola, sabun dan lain-lain? Dia bilang sudah izin sama orang bagian dapat. Izin ke yang punya. Izin ke pemilik hotelnya. Kalau pemilik hotelnya kasih izin, tidak apa-apa. Tapi kalau bagian dapur bukan dia yang punya. Bukan dia yang punya. Izin ke pemiliknya boleh. Tapi kalau pemiliknya tidak mengizinkan, itu tidak dibolehkan. Apakah boleh adik kakak kandung kita di barat
Ini bukan adik kakak nikah kan ya? Adiknya sama kakak nikahnya barengan di hari yang sama. Boleh saja. Adiknya nikah, kakaknya nikah. Lebih hemat malah. Kalau di Yaman itu biasanya mereka itu kalau nikahin itu, tapi di Yaman itu rata-rata bapak itu berkewajiban nikahin anak laki-laki. Jadi tanggung jawab nikah itu bukan kepada si anak, tapi kepada si bapak orang. Jadi kadang dia nikahin anak laki-lakinya, dia punya anak laki-laki, nikahin di hari yang sama. Empat-empatnya semua. Karena undangannya itu juga. Jadi biayanya lebih hemat. Tak masalah. Asalkan nanti perlu pemahaman ketika kan biasanya berbeda ya. Nah itu paling untuk menyamakan kepalanya itu ada. Apa yang harus dilakukan agar hati menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ada di dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Apa yang dapat menjadi tenang? Baca Al-Qur'an yang pertama kalam Allah. Banyak zikir pagi petang. Pahami maknanya, resapi maknanya. Jadi hanya dengan menjadi baca cepat. Insya Allah hati ibu akan menjadi ingin beribadah kepada Allah hati akan menjadi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ibadah kepada Allah. Jamin. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada beribadah kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk nama, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada nama-nama yang dia menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika akan memiliki nama tersebut harus diiringi dengan nama asli. Contohnya adalah Abdul Ghaffar, Abdul Rahman. Ya. Karena Ar-Rahman ini nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar ini nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nama yang mana makhluk itu bisa menggunakannya. Contohnya adalah Karim. Allah Al-Karim. Tapi makhluk ini tidak boleh pakai namanya pakai alif lam di depan. Cukup Karim saja. Tidak boleh Al-Karim. Aziz. Boleh tidak? Boleh. Tapi tidak boleh dia memberikan nama Al-Aziz. Karena Al-Aziz ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau Al-Aziz, pakai di depannya Abdul Aziz. Kalau perempuan pakai Amatul Aziz. Amatul Rahman, Amatullah itu untuk wanita. Amatul Rahim untuk laki-laki. Abdullah, Rahman untuk laki-laki. Ya, dalam memohon kepada Allah, nama baik Allah apa yang Allah suka sehingga kita tetap berkata tergantung kondisinya. Ibu sedang meminta apa? Ibu meminta rezeki itu kan Allah ya Raza, ya. Wahai Zat yang Maha mengaruniakan rezeki, karuniakan rezeki kepada kita. Bila ibu ingin ditutupi aib ibu, ya Siti Usturi. Wahai Zat yang Maha menutupi aib hamba. Ibu ketika ini misalkan diampuni dosa-dosanya, ya Ghafur, ya Ghaffar, ampuni dosa hamba. Jadi tergantung kondisi ibu doanya sedang apa, itu digunakan Asmaul Husna ya. Saya sering mengamalkan Asmaul Husna sehari-hari. Pada saat kehilangan, saya akan amalkan ya Zahir, ya Ghanim. Sampai barang tersebut ditemukan boleh juga. Ibu tidak sebatas hanya menyebut Asmaul Husnanya saja, tapi diiringi dengan doanya. Misalkan tadi, ibu ingin barang ibu ditemukan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari maka tolong hamba ini kehilangan barang ya Allah, maka temukanlah Allah, kembalikanlah barang hamba tersebut. Jadi diiringi dengan doa, tidak hanya menyebut Asmaul Husna
cara untuk berdoa dengan Asmaul Husna itu tidak menyebut Asmaul Husna sebatas Asmaul Husna itu, tapi diiringi dengan doanya. Misalkan tidak hanya ya Ghafar, nggak begitu. Jadi salah satu kekeliruan adalah banyak orang yang berpikir hanya menyebut Asmaul Husna itu. Ya Ghafar, ya Rahim, ya Rahman, tidak seperti itu. Tapi ketika kita menggunakannya untuk berdoa, kita sebut nama Asmaul Husna tersebut diiringi dengan doa yang akan kita panjang. Ya, diiringi dengan doa yang akan kita panjang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan Asmaul Husna tertentu, beliau diiringi dengan doa yang akan beliau panjang. Baik. Kemudian ibu-ibu untuk puasa Arafah kabar. Ini nggak ada yang nanya, cuma kalau masih ada waktu boleh saya jelaskan. Boleh, baik. Saya sebagian sudah saya jelaskan di pengajian yang lain tentang perbedaan hari dalam penentuan. Baik. Jadi begini, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pandangan tentang penentuan masuk awal bulan. Mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik, mereka berpendapat bahwa ketika di satu negeri itu terlihat hilal, maka negeri yang lain itu mengikuti hilal di negeri tersebut. Jika di Saudi Arabia terlihat hilal, maka seluruh negeri mengikuti hilal yang ada di Saudi Arabia. Masuk satu Dzulhijjah ikut semua masuk. Masuk satu Ramadan ikut semua negeri masuk satu Ramadan. Pendapat kedua di mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa masing-masing negeri itu punya makhluk hilal yang berbeda. Indonesia beda dengan Saudi, masing-masing punya makhluk hilal tersendiri. Ketika di Saudi sudah terlihat hilal, di Indonesia belum, di Indonesia nggak harus mengikuti. Begitupun di negeri yang lain, masing-masing punya makhluk hilal yang berbeda. Syekh bin Baz juga Syekh Al-Utsaimin mengatakan penentuan ini, penentuan yang mengambil pendapat satu negeri terlihat berlaku untuk semua atau masing-masing negeri punya makhluk hilal tersendiri. Pendapat ini berlaku untuk semua bulan, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulhijjah sama. Yang ambil pendapat ini ya harus konsekuen di Ramadannya, di Syawalnya, di Dzulhijjahnya. Begitupun yang ambil pendapat ini. Ada saat ini pendapat ketiga nih penggabungan. Ini di Mesir diterapkan nanti. Dan ada beberapa ustadz yang mengatakan ini bahwa untuk Ramadan dan Syawal melihat ru'yatul hilal masing-masing negeri ambil pendapat kedua. Khusus Dzulhijjah ngambil pendapat yang pertama. Artinya kalau di Saudi patokannya Saudi aja. Saudi sudah lihat sudah itu. Karena haji adanya di mana? Di Saudi. Maka untuk Idul Adha atau Dzulhijjah ikut. Dari tiga pendapat ini mana yang lebih kuat? Yang mana, Bu? Yang mana? Kalau saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat kedua. Bahwa masing-masing negeri itu ada makhluk hilal. Kenapa? Alasannya satu, Bu. Dalam Sahih Muslim disebut bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, itu punya sosok yang dekat dengan beliau, salah seorang tabi'in, sering membantu beliau, namanya Quraib. Quraib itu suatu hari pernah diutus pergi ke negeri Syam, dan beliau mendapati awal Ramadan di negeri Syam. Berangkat dia ke negeri Syam, kemudian kembali di akhir musim Ramadan ke Madinah. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, wahai Quraib, kapankah engkau melihat hilal? Quraib mengatakan, kami melihat hilal di malam Jumat. Berarti puasanya mulai hari apa, Bu? Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami melihat hilal di malam Sabtu. Mulai puasanya kapan berarti? Sabtu. Ada perbedaan kan? Oh wajar, karena dahulu belum ada telepon, nggak ada yang saling tahu. Baik. Saat itu, kalau sampai di situ saja kisahnya, kita akan mengatakan ini kan wajar, belum. Nah, masing-masing negeri saat itu tidak ada alat komunikasi. Tapi lihat, di penghujung Ramadan, Ibnu Abbas ketika di malam ke-29 hilal itu tidak terlihat,
beliau tidak mencukupkan ke 29 hari Ramadannya agar sama dengan penanggalan yang di negeri Syam yang lebih dari 1 hari. Tapi beliau ketika tidak terlihat hilal di malam 29, beliau menyempurnakan bilangan Ramadan di Madinah itu menjadi 30. Ketika beliau menyempurnakan menjadi 30 hari, berarti beliau sama sekali tidak menjadikan kuliah di negeri Syam ini sebagai patokan. Maka Quraisy bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Ibnu Abbas tidak mengambil ru'yahnya di negeri Syam. Kata Ibnu Abbas, "Hakadha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Maka saat itu di zaman Ibnu Abbas di Madinah masih ada banyak sahabat, banyak para tabi'in. Tetapi mereka mengambil ru'yah hilal penduduk Madinah dan mereka tahu ada perbedaan dengan negeri. Padahal negeri Syam dengan Madinah itu jaraknya nggak jauh, naik pesawat paling 1 jam. Indonesia dengan Mekah Madinah berapa jam? 9 jam sampai 10 jam. Ini dekat. Maka hilal yang berbeda itu diyakini dari zaman sahabat. Itu satu. Oh itu kan Ramadan. Berlaku tadi kata saya, Ibnu Abbas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Ibnu mengatakan berlaku semuanya Ramadan, Syawal, gitu. Baik. Sebagian mengatakan nggak bisa. Dzulhijjah itu patokannya wukuf Arafah. Wukuf di Arafahnya kapan? Wukuf di Arafahnya kapan nih? Kalau Lebaran tahun ini wukuf di Arafahnya kapan? Masa iya wukufnya hari Jumat, saya puasanya hari Sabtu? Pernah mendengar perkataan tersebut? Baik, kembalikan kepada hadis dari puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah." Siyamu yaumi Arafah. Kita sibuk Allah di kafir sanatal madhi wal baqi. Puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Rasulullah tidak mengatakan puasa Arafah, tapi puasa di hari Arafah. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa kembalinya itu puasa ini kepada penanggalan 9 Dzulhijjahnya, tidak kembali kepada momentum Arafah. Kembalinya adalah kepada hari yang mana jamaah haji mulai wukuf, tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak kembali kepada momentum wukuf Arafah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita mengembalikannya kepada momentum wukuf, namanya puasa di hari Arafah itu harus, atau puasa 9 Dzulhijjah itu harus bersamaan dengan jamaah wukuf, maka ini akan sangat berat terlaksana di seluruh dunia. Saya ambil contoh ibu-ibu ya. Saudara kita di Papua, bedanya dengan Mekah berapa jam? 6 jam. Kalau tadi kita puasa harus bareng dengan momentum wukuf, jadi jamaah yang ada di Papua itu, orang-orang di Papua kalau puasa harus hari Jumat, karena harus barengan dengan wukuf, saya tanyakan. Ketika mereka puasa misalkan di hari itu, mereka berbuka itu jam berapa? Di Merauke itu, waktu maghrib kurang lebih 17.36 menit. Di Mekahnya jam berapa? Di Merauke pukul 17.36 menit, di Mekah jam berapa? 11.36 menit. Sudah masuk zuhur belum? Belum. Saya tanya kepada ibu-ibu sekalian. Waktu wukuf di Arafah itu kapan? Wukuf di Arafah itu kapan? Hah? Kapan? Hah? Ada satu yang lebih keras suaranya. Wukuf di Arafah ini penting untuk kita tahu kapan waktu wukuf. Banyak orang itu yang memahami waktu wukuf itu dari pokoknya hari Jumat sampai terbenam matahari ya. Padahal waktu wukuf itu mulainya adalah ba'da zawal, setelah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah untuk penduduk. Sampai kapan Bu? Sampai waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah di sana. Dan ini kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah ketika ditanya kalau ada orang wukuf di Arafah malam hari terhitung bagi dia haji. Maka para ulama menyebutkan bahwa waktu wukuf itu dari ba'da zawal tanggal 9 Dzulhijjah di sana sampai waktu adzan subuh tanggal 10
Walaupun jamaah haji itu setelah terbenam mataharinya tanggal 9, afdalnya meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Tapi kalau ditanya waktu wukuf masih ada tidak, masih ada sampai waktu terbitnya fajar tanggal berapa? 10. Maka saya tanyakan di sini, saudara-saudara kita, kalau dikatakan mereka harus berpuasa bersamaan dengan jamaah wukuf, artinya harus hari Jumat, saya tanyakan kepada mereka. Ketika mereka puasa hari Jumat, mereka berbuka jam 17:36. Di Mekah jam berapa tadi? 11:36. Sudah masuk waktu zuhur belum? Sudah mulai wukuf belum jamaah? Berarti puasa yang di hari Arafahnya nggak barengan dengan jamaah wukuf. Nggak tercapai itu keinginan yang diinginkan. Tapi kalau mereka puasanya di hari Sabtu, mereka mulai puasa misalkan subuh di sana misalkan jam 4 misalnya. Di Mekah jam berapa? Jam 10 malam. Itu masih waktu wukuf enggak? Masih. Ketika waktu subuh misalkan di Mekah jam 4 subuh, mereka di jam berapa di Papua? Jam 10 pagi. Berarti kalau mereka puasa hari Sabtu, justru momen puasa mereka bersamaan dengan waktu wukuf selama kurang lebih 6. Kita di Bogor. Beda dengan Mekah berapa jam? 4 jam. Ketika kita puasa harus hari Jumat, harus bareng dengan wukuf. Ketika kita puasa menjelang berbuka sekitar 4:30 sore, di Mekah baru mulai wukuf. Sampai jam 6, berarti kita hanya berpuasa barengan dengan momentum wukuf berapa lama? 1,5 jam. Tapi bandingkan, kalau kita puasanya di hari Sabtu, kita mulai puasa jam 5 kurang 15 menit, kurang lebih. Di Mekah jam 1 kurang 15 menit. Di Mekah subuhnya jam 4 kurang lebih. Berarti kalau kita puasa di hari Sabtu, justru puasa kita bersarangan dengan momentum wukuf selama berapa jam? 3 jam. 3 jam lebih lama dari puasa di hari. Tapi bukan itu patokannya. Patokannya itu bukan kembali ke momentum wukuf. Patokannya itu kembali kepada penanggalan tergantung ru'yat hilal di masing-masing negeri. 9 Dzulhijjah di Indonesia kapan? Hari Sabtu. Lebarannya kapan? Di Ahad tanggal 10 Dzulhijjah. Kan wukufnya hari Jumat. Kata siapa? Wukuf itu mulainya di hari Jumat. Ada salah. Selesainya di hari Sabtu ketika ada subuh. Jadi wukuf itu bukan hanya di hari Jumat saja. Waktu wukuf itu yang dari mulai pada zawal sampai terbit fajar tanggal 10. Jadi kalau dikembalikan kepada momentum wukuf, justru ketika puasa hari Sabtu kita di Indonesia lebih lama berbarengan dengan momentum. Itu kalau dikembalikannya kepada momentum. Tapi sekali lagi, patokannya itu bukan momentum wukuf. Karena kalau momentum wukuf, itu akan berbeda-beda maksudnya. Contohnya saudara kita di barat sana, makin barat. Mungkin ketika jamaah haji mulai wukuf di Arafah, mereka sudah tanggal 10. Artinya, mereka tidak bisa berpuasa tanggal 9. Puasa mereka tanggal 9. Satu hari sebelum mereka tanggal 10. Maka di sini ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pengakuan kembalinya kepada ru'yah masing-masing negeri inilah yang penting. Masing-masing negeri punya makna hilalnya tersendiri. Maka kita di Indonesia, ya tanggal 9 Dzulhijjah ini hari Sabtu. Bolehkah saya puasa hari Jumat juga? Boleh silakan. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 9 memang disunahkan secara umum kita untuk berpuasa. Ya. Jadi jangan ragu lagi mengatakan ini kan wukufnya. Tadi saya katakan kalau kembali kepada momentum wukuf seperti itu perhitungannya. Tapi bukan momentum wukuf yang jadi patokan, tapi kepada hari dilaksanakannya wukuf yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Kadang jamaah di Indonesia atau orang-orang di Indonesia kalau Ramadan sama Syawal yakin dia kepada ru'yah hilal di negeri. Lebaran ya sudah tergantung ru'yah hilal di Indonesia. Tapi giliran haji tak mau mengikuti ru'yah hilal di Indonesia. Ya, itu sesuatu yang agak mengherankan dengan dalil momentum haji. Maka tadi saya jelaskan jika kembali kepada momentum wukuf ya seperti itulah terjadi. Jadi kalau dikembalikan kepada momentum wukuf
yang berdasarkan makna hilal ini lebih cepat. Karena momentum wukufnya justru lebih lama ketika dia disesuaikan dengan penanggalan yang ada saat ini. Bahkan kalau disamakan dengan momentum wukuf, banyak saudara-saudara kita yang dia puasa dan bersamaan dengan momentum wukuf di. Nah, itu gambaran secara garis besarnya tentang perbedaan zaman. Nah, andai saja yang perlu ibu-ibu ketahui juga satu hal itu bahwa dalam perkara ijtihadiyah itu keputusan dari pemimpin kita itu yarfa'ul khilaf, mengangkat perbedaan kita. Jadi kalau pemimpin di satu negeri sudah memutuskan keputusan A yang menaungi hal tersebut dalam perkara khilaf ijtihadiyah, maka sudah tinggal ikuti apa yang jadi keputusan pemimpin itu. Ibu-ibu udah tinggal ikutin aja. Yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf. Contohnya kalau ibu-ibu ada imam sholat ibu rakaat pertama takbirnya berapa kali tadi? 7 kali takbir. Dalam mazhab Imam Syafi'i 7 kali takbir itu belum termasuk takbiratul ihram. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal 7 kali takbir termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Kalau ibu mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal 7 kali takbir termasuk di dalamnya takbiratul ihram, ketika sholat imamnya melakukan 7 kali takbir plus 1 takbiratul ihram jadi 8 kali takbir, itu sebagai makmum harus mengikuti imam. Karena dalam perkara ijtihadiyah keputusan imam itu mengangkat khilaf yang ada untuk terjadinya kebersamaan. Maka saya pengennya lebarannya barang tahun keputusan pemimpin itu mengangkat khilaf agar tidak terjadi. Saya tetap lebarannya satu, silakan. Mau tetap lebarannya satu, silakan. Tapi jangan ragu, karena ada orang saya lebarannya satu, sholatnya mau ahad. Atau saya lebarannya satu, tapi saya nggak ngomong satu, kenapa takut belum lebaran. Jadi ragu. Ya. Kalau lebaran satu, silakan saja. Tapi Allah malam kami lebih suka kepada lebaran di hari sesuai dengan kebutuhan. Jelas insya Allah. Baik, kita tutup dengan beberapa kali. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.